Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ananda-ananda sekalian di video pembelajaran kali ini. This time, the learning video will be delivered by Yanda Santos. Before we study, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan melanjutkan tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Muatan pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran pada muatan pelajaran matematika kali ini adalah menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda, kesetaraan satuan berat, mengukur berat benda dengan timbangan kue, dan yang terakhir, menaksir berat benda. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Yang kedua, timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Selanjutnya adalah timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Yang terakhir adalah timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Nah, marilah kita perhatikan contoh berikut. Mengukur berat 2 kg telur dapat menggunakan anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan 1 kg. Atau yang kedua, mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg atau 5 anak timbangan 1 kg. Mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Nah, marilah kita perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Nah, kita bisa lihat di cara pertama. Pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Atau cara yang kedua, pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Menaksir berat benda.
Sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihat secara langsung. Nah, di sini Yanda Santos sudah menyediakan 5 soal untuk berlatih. Mari kita berlatih. Let's practice together. Number 1. Jenis timbangan yang biasa digunakan di swalayan untuk menimbang buah adalah, ada yang tahu yang mana? Iya, itu adalah timbangan digital. Karena dia di swalayan, biasanya timbangannya timbangan digital. Kita lanjut. Number 2. Anak timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda di samping adalah, kita lihat di sebelahnya ada sebungkus buah semangka dengan berat 5 kg. Jadi kira-kira anak timbangannya yang mana ya? Salah satu caranya kalian bisa menjumlahkan anak timbangan yang tertera. Kalau 2 kg berarti bernilai 2 kg. Kalau 1 kg berarti senilai 1 kg. Jadi kira-kira jawabannya yang mana ya? Iya, jawabannya adalah yang pertama, yaitu 1 kg ditambah 2 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg. Hasilnya adalah 5 kg. Kita lanjut. Number 3. Jika pada proses penimbangan berat benda melebihi berat yang diinginkan, maka kita perlu titik-titik sedikit demi sedikit. Apa yang perlu kita lakukan? Iya, kita perlu menguranginya. Oke, lanjut. Number 4. Jika pada proses penimbangan berat benda kurang dari berat yang diinginkan, maka kita perlu sedikit demi sedikit. Apa yang perlu kita lakukan? Ada yang tahu? Iya, kita perlu menambahkan sedikit demi sedikit. Nah, soal terakhir, the last one, number 5. Tuliskan berat benda sesuai gambar. Nah, di gambar A ada gula yang ditimbang di timbangan apa ya? Ya, itu timbangan kue. Nah, di situ dia menunjuk ke angka 4. Kira-kira dia seberat berapa ya? Iya, beratnya adalah 400 gram. Nah, di soal nomor B, yang bagian B, di situ ada 2 anak timbangan. Satu anak timbangan senilai 1 kg dan satunya lagi senilai 2 kg. Kira-kira kalau dijumlahkan jadi berapa kilogram ya? Iya, jawabannya adalah 3 kg. Alhamdulillah, berarti sudah berhasil mengerjakan 5 latihan pada video pembelajaran kali ini. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Yanda Santos untuk muatan pelajaran matematika. Semoga bisa dipahami ya. Nah, before we finish, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Thanks a lot. Thanks a ton. Good girls and boys. Hopefully semuanya tetap stay at home, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin olahraga, dan tetap rajin cuci tangan agar virus-virus yang ada di sekitar kita tidak menjangkiti tubuh kita. Thank you. See you again. Stay healthy and stay happy. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in the next video.